Saudara-saudaraku yang terkasih, sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu sebelum masa pandemi, untuk pertama kalinya saya ikut Run for You, yaitu lari 5 kilometer. Jarak 5 kilometer adalah jarak terjauh saya lari pada waktu itu. Ketika berlari, awalnya pasti kenceng. Tengahnya udah capek, udah terengah-engah, kaki udah cenut-cenut. Pasti melelahkan dan mau menyerah. Tetapi uniknya, ketika saya tanya ke panitia sambil lari, berapa kilometer lagi? Berapa kilometer lagi? Mereka selalu bilang, bentar lagi, bentar lagi. Terus lari lagi. Ketika mendekati garis finish, 1 kilometer lagi Romo. Wah, saya larinya makin kenceng. Tiba-tiba ada sebuah tenaga ekstra. Pokoknya saya mau berlari sampai garis finish. Ternyata gambaran tentang garis finish, ujung dari usaha kita itu bisa memberikan kita motivasi. Bisa dibayangkan juga kalau misalnya tadi malam saya itu ngajar di kursus pendidikan kitab suci. Kursus umat ada 160 orang kursus kitab suci bareng-bareng secara online. Belajar ini dan itu sama seperti para frater. Mereka bertanya, kenapa sih ada ujian? Kenapa harus ada nilai-nilainya? Lalu saya tanya, kalau nggak ada ujian, bisa-bisa para murid ini kehilangan motivasi untuk belajar. Belajarannya nggak serius, belajarnya asal-asalan. Karena mau ada ujian, mereka belajar, katanya ada yang 3 hari nggak tidur. Demikian juga dengan seorang frater misalnya. Kalau masa pendidikan di seminari tinggi, itu sekitar 9 tahun, dari masuk jadi frater sampai tabisan. Tapi bisa dibayangkan, masuk tahun rohani, normalnya 1 tahun. Tapi ada seorang frater diperpanjang 3 tahun. Filsafat 4 tahun diperpanjang 5 tahun. Tahun orientasi pastoral harusnya normalnya 1 tahun, diperpanjang, tahun depannya diperpanjang lagi, tahun depannya diperpanjang lagi. Frater itu pasti akan berkata, apakah aku bisa jadi imam? Apakah jalan hidupku memang harus jadi imam? Lama-lama dia bisa kehilangan motivasi. Demikian juga kalau ada emas-emas, mbak-mbak yang pacaran. Tembak, mau jadi pacarku enggak? Mau, katanya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, udah saling kenal keluarga. Terus 5 tahun, 7 tahun. Orang udah mulai berpikir, terutama yang perempuan. Mas, kamu tuh serius enggak sih sama aku toh? Kapan? Kalau laki-lakinya entar besok, entar besok, entar besok. Si perempuannya juga lama-lama gerah juga. Ini ada kepastian enggak sih ini? Arahnya ujungnya mau nikah apa enggak? Atau mau cuma happy-happy doang? Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau tadi hal-hal yang saya sebut, ujung, akhir, tujuan, memperjelas perjuangan kita. Berat kita perjuangkan mati-matian, supaya kita bisa mencapai garis finish. Ternyata berlaku juga dengan hidup kita. Kalau hidup kita nggak ada ujungnya, kita bingung mau hidup bagaimana. Kok berat-berat sekali, kok ada yang bahagia-bahagia sekali, kok ada yang kaya-kaya sekali, ada yang miskin-miskin sekali. Apa yang harus kami lakukan dalam hidup? Orang bisa kehilangan motivasi, kehilangan makna hidup. Karena apa? Tidak punya tujuan akhir dari hidupnya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, inilah indahnya rahmat yang dimiliki oleh gereja Katolik yang bernama kalender liturgi. Meskipun seolah-olah kayak diulang setiap tahun diulang, tetapi sebetulnya bukan sekedar pengulangan yang linear saja. Tetapi membentuk sebuah garis spiral yang makin lama makin meninggi. Seperti kita naik tangga. Anak-anak tangganya kan sama kan. Kita naik, sadar nggak sadar kita udah di atas saja. Itulah penanggalan liturgi, sebuah garis spiral terus sampai ke ujung.
Nah, ujungnya penanggalan liturgi adalah hari ini, di mana dibacakan dua bacaan yang luar biasa. Kitab Daniel yang sudah kita renungkan sepanjang minggu dari Senin sampai hari ini. Tentang seorang tokoh yang bernama Daniel. Saya bersyukur penanggalan liturgi diakhiri dengan satu tokoh tidak bercacat dalam kesetiaan. Itu sebuah inspirasi buat kita. Syukur orangnya ini sempurna, tidak punya pelanggaran sama sekali. Tokoh inilah yang menutup penanggalan liturgi. Kemudian juga kita bisa melihat dari vision atau penglihatan-penglihatan Daniel. Kita bisa belajar tadi. Mau yang paling kuat, penguasa paling kuat, habis sama Tuhan. Yang paling kejam, nggak ada apa-apanya sama Tuhan. Mau yang paling berkuasa, dihancurin semuanya. Saat pengadilan terakhir itu terjadi, akhir tujuan hidup kita, di mana Allah akan ambil alih semua kekuasaan di bawah dirinya. Kesombongan-kesombongan manusia, karena dia kaya, karena dia berkuasa, karena dia hebat, karena dia bisa ini dan itu, merasa hidupnya udah paling hebat, ternyata nggak ada apa-apanya. Di zaman akhir itulah Allah akan berdiri sebagai hakim, di mana akan mengadili kita semua, termasuk saya dan juga Anda semua. Kita sudah tahu dalam bacaan ini ada sebuah ganjaran. Kalau orang hidupnya dalam kesetiaan, dalam ketaatan pada Allah, dia akan keluar sebagai pemenang bersama-sama Allah. Jadi Allahnya tuh bukan cuma keluar sebagai pemenang seorang diri, tapi dia akan mengajak manusia-manusia yang mau taat dan setia sampai akhir keluar sebagai pemenang bersama-sama. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang hidupnya amburadul, tidak taat, tidak setia, akan memperoleh penghukuman. Tadi dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus menutup kalimat terakhir, supaya kalian bisa tahan berdiri di hadapan anak manusia nanti. Sekarang coba silakan tanya sama diri kita sendiri, udah siap belum nanti berdiri? Atau kita berdiri dengan gemeteran, kita berdiri sambil takut karena kita punya salah, karena kita hidupnya juga nggak beres dan nggak betul. Manusia punya cara pandang soal pemenang atau juara. Kontes kecantikan yang juara satu pasti yang paling cantik, paling hebat. Bulu tangkis yang juara satu pasti yang semesnya paling kenceng dan paling jago mainnya. Main bekel aja yang paling bisa lempar-lempar bola bekel. Tapi kalau nanti di akhir menjadi pemenangnya Tuhan, bagaimana kategori juaranya? Apa yang dinilai? Kriterianya apa? Tuhan Yesus tadi mengatakan, hendaklah kamu berdoa supaya kalian mendapatkan kekuatan. Kesetiaan sudah pasti pada Allah. Apakah kita setia sebagai imam? Oh, saya masih jauh. Sebagai frater, saya juga masih jauh. Sebagai orang tua, sebagai anak. Soal ketaatan pada Tuhan. Apakah hidupku sudah bisa jadi berkat buat orang lain? Masih jauh. Masih banyak hal. Maka dari itu saudara-saudaraku, gunakan waktumu, gunakan hidupmu. Berjuang dalam ketaatan dan kesetiaan. Karena layak untuk diperjuangkan, untuk memperoleh kemenangan di akhir nanti. Tetapi khotbah Romo jangan sekedar teori-teori doang dong. Hidup tuh udah susah Romo, berat Romo, kadang-kadang juga menyakitkan. Teman-teman, andai kata Frater Regi jatuh ke jurang, mau jatuh ke jurang, udah jatuh, kepleset gitu ya, terus ditangkap oleh Romo Edi, tangannya sup gitu. Frater Reginya nggak jadi jatuh, tapi udah jatuh ketangkep si Romo Edi. Saya tanya Frater Regi, sakit nggak pegangannya Romo Edi? Sakit. Itulah hidup.
Kadang-kadang kita tuh merasa sakit, merasa Tuhan kok nggak adil, kok hidup saya kok menyakitkan, pahit kayak begini. Dalam kepahitan-kepahitan itu, kesakitan-kesakitan itu, ada tangan Tuhan yang sebetulnya mau menolong kita. Lihatlah secara positif, sampai kita bisa menjadi juara. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita hening sejenak. Tinggalkan kesombongan-kesombonganmu, kekerasan hatimu, tunduklah pada Sang Kuasa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.